Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukurillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Masjid Al-Batin, Bapak Ibu Sepuh, Indra Surabaya, dan jemaah sekalian. Alhamdulillah kita bisa diberi kemudahan, hidayah, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita ini, untuk bersama-sama kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berusaha istiqomahkan amal ibadah kita, terutama ibadah sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan sholat witir. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua dosa dan kesalahan kita, mulai dari kita balik sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jemaah hadirin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan sangat cepat sekali berlalu. Sekarang masuki malam bulan 7 atau 28. Masih ada beberapa hari lagi yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan, kita memperbanyak amal soleh, tapi bisa kita perbanyak, maka itu sholat sunnah, maka itu tadarus Al-Quran, maka kita bisa belum mengkhatamkan Al-Quran, kita berusaha bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita banyak sedekah, infak, amal soleh. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadikan diri kita, menjadikan pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang sabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam setiap cobaan dan halangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah puasa kita ini endingnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui beberapa ciri dari orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, tidak berinfak dalam keadaan sepi, dalam keadaan lapang. Wal kadhimin al-ghayz, tidak bisa menahan amarah kita, tidak bisa menahan amarah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberi contoh bagaimana beliau dicaci maki, beliau diolok-olok, beliau dilempar di batu, beliau disiksa segala macam, tapi beliau tetap sabar, tak berusaha memberikan waktu untuk umatnya, untuk diberikan hidayah, kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa diberikan kemudahan bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kadhimin al-ghayz, bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan sesama manusia. Mungkin mudah jika kita minta maaf, memberikan maaf butuh perjuangan.
luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah bisa memaafkan setiap orang pernah berbuat salah bersama kita. Ada orang yang dijamin masuk surga karena dia di setiap malam dia selalu memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Ada orang yang dijamin masuk surga oleh Allah karena setiap malam dia mau memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga utama daripada orang yang bertakwa. Beberapa di antaranya yaitu dimudahkan segala urusannya, kemudian diberi rezeki, bayar suatu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Juga ketika dibukakan dalam peluang segala macam kesulitan. Berikutnya pada hadirin jamaah Allah, kami menyampaikan sebuah diskusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah, tapi Allah lebih mencintai 3 golongan yang lain. Ada 3 golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada 3 yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan. Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, tetapi Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, tetapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan. Kedua, Allah cinta kepada orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah memasuki masa 40 tahun, 50 tahun ke atas, itu memang sudah waktunya kita semua senantiasa bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal karena tidak ada mungkin kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jika ada pemuda yang taat kepada Allah, dia di masa-masa dia budak-budak, berfoya-foya, lagi bersenang-senang, dan dia mampu meluangkan waktunya, mampu menahan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu golongan yang tadi di padang mahsyar diberikan nama oleh Allah yaitu pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tugas kita bersama dan kita bina bersama-sama agar remaja kita karena mereka semua adalah penerus kita semua. Bukan mereka, siapa lagi meneruskan perjuangan kita? Siapa lagi yang akan melakukan masa kita ini? Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah yaitu orang fakir yang tawadhu, yang rendah. Orang fakir yang tawadhu, tapi Allah lebih cinta pada orang kaya dan dia rendah. Dia tidak sombong. Kemudian kebalikannya, Allah benci pada 3 golongan, tapi Allah lebih benci pada 3 golongan yang lain. Jadi kebalikan dari yang tadi, Allah benci pada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci pada orang fakir yang sombong. Allah benci pada orang miskin yang pelit, tapi Allah lebih benci pada orang kaya yang karena sesungguhnya semua harta semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita infakkan sebagian besar harta kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah benci kepada orang muda yang rajin bermaksiat, tapi Allah lebih benci pada orang tua yang tak ngasih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan layanan dari kita. Amin. Amin. Kita diberikan banyak umur oleh Allah Subhanahu wa taala, menjumpai Ramadan yang datang. Yang terakhir kita sampaikan dan juga kita diberikan kemudahan oleh kekuatan untuk mendidik anak-anak kita, anak keturunan kita menjadi soleh dan solihah, karena mereka adalah terus perjuangan kita semuanya. Karena pada zaman saat ini godaan untuk anak negeri sangat
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan kita bisa mendidik anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dan keluarga kita, anak kita diberikan keselamatan, kebahagiaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum.